Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmat kepada kita. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, saking banyaknya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Yang kedua, saking pendeknya pengetahuan manusia sehingga manusia tidak bisa menghitung nikmat Allah yang disadari ataupun tidak disadari. Karena segala macam takdir Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah yang sangat luas, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang akan datang, yang lalu, dan yang sedang terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya itu pun terjadi. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan apa yang pernah kita bahas dari risalah Sittud Durar min Usuli Ahli Al-Athar, 6 mutiara dari akidah Ahlul Athar, Ahlus Sunnah, yang pada 3 pembahasan sebelumnya kita membahas poin yang pertama, mutiara penjelasan yang pertama, ikhlas lillahi azza wa jalla. Ikhlas adalah murni, mengikhlaskan agama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ahli kitab sebelum kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain tiada bukan kecuali mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang diperintahkan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah asas dan dia adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ikhlas, kata para ulama, apa yang tampak sama dengan apa yang tidak tampak. Batin sama dengan lahir. Seorang hamba, dia menyatakan keimanan, dia menunjukkan perilaku keimanan, begitu pula batinnya menunjukkan keimanan. Batinnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rukun iman. Karena orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketaatan, menunjukkan persaudaraan, akan tetapi menyimpan makar, menyimpan siasat untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kata para ulama, dia adalah lawan dari riya, dia adalah lawan dari sum'ah. Riya, sum'ah atau ketidakikhlasan, dia akan beramal apabila ada mata yang melihat, ada telinga yang mendengar,
Dia akan berhenti apabila tidak ada mata yang melihat, apabila tidak ada telinga yang mendengar. Karena tujuannya adalah ridha manusia, tujuannya adalah keuntungan dunia yang dia inginkan. Akan tetapi ikhlas, tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang mendengar, maka dia akan tetap melaju, beramal, karena tujuannya Allah yang melihat, tujuannya Allah yang memuji. Tidak akan berhenti beramal karena mata manusia yang melihat, tidak akan berbuat beramal juga karena mata manusia yang melihat. Tidak akan berhenti, tidak akan melaju karena mata manusia. Akan tetapi karena memang sudah seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, maka kita beramal salih. Begitulah ikhlas. Ikhlas tidak akan mungkin lepas dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini hanya Allah yang menciptakan, sehingga segala sesuatu mudarat manfaat Allah penciptanya. Meyakini semua ditujukan, segala macam bentuk tawakal, harapan, takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena makhluk Allah semakin besar rasa takut kita, bukan karena makhluk Allah semakin kuat tawakal kita, bukan karena makhluk Allah semakin besar keinginan kita, akan tetapi karena Allah semakin besar rasa takut, karena Allah semakin besar tawakal, karena Allah semakin besar pengharapan. Semua hanyalah media. Tidak ada media pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia bertawakal. Dan tidak akan lepas ikhlas dari mentauhidkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam yang baik-baik Allah Subhanahu wa ta'ala berpulang kepadanya. Dialah pemilik nama yang tinggi, dialah pemilik sifat yang paling mulia. Segala macam sifat yang tidak pantas, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat yang seperti itu. Maka tidak bisa ikhlas hanya semata-mata saya lakukan untuk Allah, tapi kita tolak rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan nama serta sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini adalah mutiara nasihat dari akidah ahlul athar, ahlus sunnah dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Poin yang kedua, at-tariqu wahid. Beliau menjelaskan ada sebuah pemahaman yang dari dulu difahami dan seharusnya sampai saat ini pun difahami sama, bahwasannya jalan itu hanya satu, tidak banyak. Jalan itu di dunia banyak. Untuk mencapai tujuan ke suatu titik, ke suatu masjid, ke suatu daerah, kita bisa melewati jalan yang seperti apa. Bahkan kita bisa membuat jalan baru yang sebelumnya belum pernah terpikirkan ada jalan seperti itu. Kita bisa buat jalan tembus ke bawah, atau kita bisa buat jalan layang ke atas, atau kita bisa buat jalan ke samping kanan dan kiri. Akan tetapi di dalam agama kita yang mulia, jalan itu Allah takdirkan hanya satu. Tidak bisa jalan yang ada di dunia kita samakan dengan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyampaikan beberapa kutipan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar sama kita memahami seperti yang dipahami oleh sahabat Rasulullah, bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala satu. Dialah jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah jalan yang telah ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
selain yang ditapaki oleh Rasulullah SAW tidak akan sampai ke surga Allah, karena Allah sengaja mengutus seorang nabi, sengaja mengutus Rasulullah SAW agar mengajarkan manusia inilah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah jalan menuju ridha Allah itu banyak, setiap orang bisa melaluinya, membuatnya. Tidak perlu ada Rasulullah SAW diutus, sehingga harus berperang, sehingga harus bermusuhan, sehingga harus sabar memikul beratnya dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun," di dalam Mujadilah 22. Yang seperti itulah kelompok yang mengikuti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Allah, dan kelompok Allah yang mengikuti kebenaran dari Allah yang layak menang. Selain itu, kelompoknya orang-orang Yahudi, kelompoknya orang-orang Nasrani saat itu, kelompoknya kaum musyrikin Quraisy saat itu tidak layak mendapatkan kemenangan. Yang menang hanya kelompok yang menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyampaikan, "Wa man yatawallallah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Siapa yang mau bersama dengan Allah, mau bersama dengan Rasulnya, dan bersama orang-orang beriman, maka kelompok itulah disebut dengan kelompok Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang akan menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya yang berhadapan dengan Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman dari kelompok kaum Yahudi, dari kelompok kaum Nasara, dari kelompok kaum musyrik Quraisy saat itu tidak disebut menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian wahai orang-orang yang beriman seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik senang perbuatan mereka adalah mengkotak-kotakkan syariat, kemudian berpecah, kemudian setiap pecahan kelompok merasa benar sendiri. Awalnya umat manusia adalah umat yang satu. Kemudian kaum musyrikin mengambil Tuhan masing-masing. Ada yang mengambil matahari sebagai Tuhan, ada yang mengambil bintang sebagai Tuhan, ada yang mengambil bulan sebagai Tuhan, ada yang mengambil pohon sebagai Tuhan, ada yang mengambil bapaknya yang saleh sebagai Tuhan, ada yang mengambil malaikat sebagai Tuhan, dan mereka disebut orang-orang musyrikin. Dan setiap pecahan yang mendewakan seorang dewa, yang mentuhankan seorang Tuhan, merasa bangga dengan Tuhan mereka masing-masing. Mereka lah yang berpecah, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang beriman jangan seperti mereka. Kemudian Allah juga menyatakan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Sesungguhnya wahai Nabi, engkau tidak termasuk orang yang memecah agama Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi orang yang berpecah belah, memecah agama mereka, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, kata sahabat Muawiyah berkhutbah di hadapan Rasulullah, berkhutbah, kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami, kata beliau, "Ala innaman kana qablakum min ahli kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah." Ahli kitab sebelum kalian mereka terkotak-kotak menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariku ala thalath wa sab'ina. Sementara umat ini malah terpecah menjadi 73.
Sintani wa sab'una fin nar wa wahidah fil jannah wa hiyal jamaah. 72 diancamkan neraka Allah Subhanahu wa taala dan satu yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah jamaah yang besar. Dari hadis yang mulia ini kita dapat memahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam untuk berpecah belah, dan beliau mengkabarkan bahwasanya umat ini memang akan terpecah belah seperti umat yang sebelum mereka. Awalnya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satu, umatnya satu. Kemudian keluar sebagaimana kaum musyrikin keluar dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian lebih mendalamkan akalnya sehingga mengajarkan anak-anaknya, murid-muridnya sesuai dengan akal mereka. Kalaulah mereka memulangkan kepada hadis Rasulullah, kalaulah mereka memulangkan kepada sahabat Rasulullah, kalaulah mereka memulangkan kepada kitabullah, maka mereka akan tetap berada di dalam satu jamaah besar. Akan tetapi mereka malas, akan tetapi mereka merasa cukup dengan akal kami dapat memahami apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, tanpa mereka mau mengirimkan anak-anak mereka duduk di majelisnya para sahabat Rasulullah, tanpa mereka mau mengirimkan diri mereka untuk belajar kepada murid-murid sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat seperti ini, tafsirnya bagaimana? Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita beragama? Ayatnya seperti ini, hadisnya seperti ini, pengamalannya seperti apa? Tapi itu tidak mereka lakukan. Maka dari itu, sebahagian yang jauh di negeri Baghdad sana datang kepada sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Umar. Kemudian mereka menyampaikan, di tempat kami ada orang yang namanya Ma'bad Al-Juhani. Dia mengajarkan kepada masyarakat tidak ada takdir, semuanya berjalan seperti apa yang kalian lihat. Kemudian Abdullah ibnu Umar menjawab apa yang dikabarkan oleh dua orang ini yang datang jauh-jauh dari Baghdad ke Makkah hanya untuk bertanya kepada seorang sahabat Rasulullah, apakah seperti ini pandangannya bagaimana di dalam agama? Maka Abdullah menyatakan, demi Allah, lau anfaqa mithla Uhud zahaban lam yaqbalullah hatta yu'min bil qadar. Demi Allah, sekiranya dia berinfak satu emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima sampai dia beriman kepada takdir. Karena begitu keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir wajib. Orang tidak beriman kepada takdir Allah, tidak sempurna imannya kepada Allah. Orang tidak beriman kepada adanya hari akhir, tidak sempurna imannya kepada Allah. Tidak iman kepada yang ini, tidak akan sah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan diterima walaupun dia berinfak sebanyak mungkin. Seperti itu adalah salah satu gambaran bagaimana yang disebut dengan terpecahnya umat Islam dari yang tadinya satu kelompok. Maka di sini Syekh Abdul Malik Ramadhani ingin memahamkan kepada masyarakat kaum muslimin seperti pemahaman orang pertama, bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-An'am 153, inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan berpecah
dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat yang mulia ini, ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau menyatakan, tatkala turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami membuat garis. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khat. Beliau membuat satu garis, kemudian menyatakan, hadza sabilullah, ini yang dimaksud, wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah yang lurus yang seperti ini. Beliau menggariskan satu buah garis yang lurus. Thumma khatta khututan an yaminihi wa yasarihi. Kemudian Rasulullah membuat garis di kanannya dan garis di kirinya, dan beliau bersabda, hadhihi subul, ini yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain. Dan setiap jalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada syaitan yang mengajak manusia agar berkeinginan masuk kepada jalan tersebut, sehingga manusia memilih jalannya masing-masing. Seperti yang kita gambarkan perihal kaum musyrikin, setiap orang memilih Tuhannya. Begitu pula di dalam umat yang mulia ini, setiap orang memilih jalannya masing-masing. Ini jalannya berdasarkan akalnya, ini jalannya berdasarkan thariqahnya, ini jalannya berdasarkan gurunya, ini jalannya berdasarkan analisanya, ini jalannya berdasarkan hasil karya ilmiahnya. Kata Imam As-San'ani, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang banyak, umat Islam yang terpecah menjadi beberapa kelompok ini, bukanlah maksud angka beliau 73, akan tetapi angka tersebut menunjukkan banyaknya terpecah belah. Dan banyak itu bukan berarti yang tersesat banyak, akan tetapi setiap kelompok akan ada saja yang mengikutinya. Akan tetapi sahabat Rasulullah SAW yang mengikuti kebenaran, merekalah yang banyak. Siapapun yang mengikuti jamaah, maka merekalah yang banyak. Siapapun yang mengikuti kebenaran, maka merekalah al-jamaah. Dan sehingga sahabat Rasulullah dikenal sawadul a'zam, kelompok yang paling banyak yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bila dibandingkan yang tersesat dengan yang tepat, akan lebih banyak yang tersesat jalannya. Kemudian dari ayat yang mulia ini, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, dapat disimpulkan dua hal yang paling asas. Dia mudah, akan tetapi perlu ditekankan. Yang pertama, ayat yang mulia ini mengisyaratkan jalan yang benar itu cuma satu. Tidak ada jalan yang benar itu banyak. Jalan yang benar dan tepat di sisi Allah cuma satu. Dialah jalan yang akan menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, jalan yang benar itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jalan yang ditempuh oleh fulan, bukan jalan yang ditempuh oleh fulan. Kalau kita katakan bagaimana dengan mazhab yang ditempuh oleh Abu Hanifah, bagaimana dengan mazhab yang ditempuh oleh Imam Malik, bagaimana dengan mazhab yang ditempuh oleh Imam Syafi'i, bagaimana dengan mazhab yang ditempuh oleh Imam Ahmad, maka jawabannya, jalan yang ditempuh oleh Abu Bakar adalah jalan Rasulullah. Jalan yang ditempuh oleh Umar adalah jalan Rasulullah. Jalan yang ditempuh oleh Uthman adalah jalan Rasulullah. Jalan yang ditempuh oleh Ali adalah jalan Rasulullah. Bahkan jalan yang ditempuh oleh Muawiyah, jalan yang ditempuh oleh Abdurrahman ibnu Auf, jalan yang ditempuh oleh Talhah ibn Zubair, jalan yang ditempuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, jalan yang ditempuh oleh Abu Ubaidah, oleh Sa'id bin Zaid adalah jalan Rasulullah.
Kenapa kita tidak bisa menyatakan jalan yang ditempuh oleh Abu Hanifah, oleh Malik, oleh Syafi'i, oleh Ahmad adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada beda antara jalan-jalan mereka, karena mereka menempuh jalan mereka dengan berpatokan pada Al-Quran, dengan berpatokan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka semua seperti para sahabat, maka mereka akan melihat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi zaman mereka jauh dari zaman sahabat, dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patokan mereka adalah kitabullah, maka patokan mereka adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mereka baca, ini yang mereka pelajari, ini yang diajarkan kepada mereka, dan mereka menempuh jalan seperti itu. Ada kalanya hadis yang mereka sampaikan tidak lengkap. Ada kalanya ayat yang mereka sampaikan belum sampai tafsirnya kepada mereka. Akan tetapi dengan bermodalkan Al-Quran, dengan bermodalkan hadis Rasulullah yang ada, maka mereka berijtihad. Seperti ini jalan yang kami tempuh, berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Maka kata Imam Syafi'i, sekiranya datang dia Ahmad hadis yang sah dan engkau ketahui aku tidak ketahui, maka kabarkan kepadaku. In sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau itu benar hadisnya, maka itulah jalan yang aku akan berjalan dengan jalan tersebut. Maka bila kita temukan perbedaan dari kalangan para ulama, maka bukan mereka terpecah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi mereka menyatu di dalam hadis Rasulullah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mereka terpecah dari agama Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menolak takdir. Setelah banyak ayat Allah sampaikan tentang takdir, setelah banyak hadis disampaikan oleh Rasulullah tentang takdir, dan mereka tidak mau bertanya, padahal sahabat Rasulullah hidup di Makkah, sahabat Rasulullah hidup di Madinah, sahabat Rasulullah hidup di Syam, sahabat Rasulullah hadir di Baghdad. Akan tetapi mereka tidak mau bertanya, mereka tidak mau mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar. Malah mereka sengaja membuat sebuah bid'ah, membuat ajaran baru, tidak adanya takdir. Mereka membuat ajaran baru bahwasanya apabila akal bertentangan dengan hadis, maka periksa hadisnya. Jangan salahkan akal, karena akal adalah kebenaran berpikir. Ini adalah metode yang tidak pernah dikenal di zaman sahabat Rasulullah SAW. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, jangan tercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa? Khazraj berperang dengan Aus. Setiap suku merasa paling mulia, setiap suku merasa paling benar. Kemudian yang saudara terpecah itu kembali bersatu di dalam Islam. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan. Ingat nikmat Allah tatkala kalian bersatu, yang sebelumnya kalian menjadi musuh. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Kemudian kalian atas nikmat Allah menjadi bersaudara. Yang semuanya awalnya akal manusia, kalau diserahkan pada akal, yang kulitnya hitam merasa paling bangga, yang kulitnya putih merasa paling hebat, yang berasal dari daerah ini merasa paling mulia. Kemudian disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada warna, tidak ada asal. Seluruh manusia dari umat yang satu, dari bapak yang sama, dari ibu yang sama, dan Allah penciptanya. Allah menyatakan tidak ada kelebihan atas satu dengan yang lainnya kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas ini kita menjadi saudara. Di atas asas seperti ini kita menjadi saudara seiman,
satu tubuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matalul mu'min kal jasadil wahid. Orang muslim, orang mukmin seperti satu tubuh yang sama. Maka asas kebenaran bahwasanya agama ini jalan yang benar hanyalah satu. Ini adalah pemahaman dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah jalan Rasulullah, yang benar yang ditempuh oleh Abu Bakar, yang ditempuh oleh Umar, yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Adapun yang ditempuh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bukan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dipilih oleh Musailamah al-Kadzab yang tadinya mengaku muslim kemudian mengaku sebagai nabi, bukanlah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan yang dipilih oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, bukanlah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan yang dipilih oleh orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada hari ini kita melihat kaum muslimin beragam peribadatan. Maka selagi peribadatan mereka dibangun di atas Al-Quran dan di atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukanlah terpecah belah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, bukan. Yang terpecah belah adalah yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menolak Al-Quran, yang tidak memahami Al-Quran, yang tidak memahami hadis dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pengajaran para tabi'in, dengan pengajaran para atba'ut tabi'in. Maka yang demikian, yang memahami agama dengan akalnya sendiri, dengan kelompoknya sendiri, dengan gurunya sendiri, tanpa merujuk kepada tafsiran sahabat Rasulullah, tanpa pengajaran dari para ulama, maka merekalah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpecah belah. Maka dari itu para sahabat senantiasa menyampaikan iyyakum wa mujalasati ashabir ra'yi. Kata Umar bin Khattab, jangan duduk bersama orang yang lebih mengedepankan akalnya dan menolak hadis. Fa innahum a'da'us sunnah, karena mereka adalah musuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dilarang seperti itu. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja, jangan kalian membuat hal-hal yang baru di dalam agama ini. Faqad kufitum, karena kalian telah dicukupkan di dalam agama yang mulia ini. Setelah turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini sempurna agama kita. Hari ini telah sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan Allah ridha Islam menjadi agama kita. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mewasiatkan, taraktu fikum ala mahjatil bayda layluha kanahariha. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku telah meninggalkan untuk kalian, apabila kalian berpegang kepadanya, tidak akan kalian terpecah belah, tidak akan kalian tersesat jalan. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berpegang kepada selain keduanya, maka mereka lah yang dimaksud dengan terpecah jalan, tersesat jalan, dan terkelompok-kelompok. Suatu saat Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berdebat dengan Bishr Al-Marisi, seorang yang mengedepankan akal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Syafi'i menyatakan qur'ah, mengundi, adalah bahagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila dihadapkan pada dua pilihan atau beberapa pilihan dan semuanya sama, maka beliau terkadang mengundi. Siapa yang keluar undiannya, maka dia yang terpilih. Dan itu adalah sah, tidak ada hubungannya dengan perjudian. Akan tetapi Bishr mengedepankan akalnya, dan beliau menyatakan Qur'an bagian dari perjudian.
mengundi bagian dari perjudian. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundi siapa di antara keluarganya yang boleh ikut bersama beliau dalam suatu safar. Apabila semua haknya sama, maka ditentukan dengan undian. Beliau tidak pilih, sehingga yang lain akan berkecil hati. Kenapa saya tidak terpilih? Maka beliau lakukan undian. Siapa yang keluar, maka dialah. Bukan beliau yang pilihkan, akan tetapi Allah yang telah takdirkan. Begitu undiannya keluar. Ini adalah salah satu cara Rasulullah SAW untuk tidak dianggap Rasulullah memilih fulan dan tidak memilih saya. Akan tetapi ini caranya sunnah Rasulullah. Kemudian orang yang mengedepankan akalnya ini, yang bernama Bishr al-Marisi, dia menyatakan itu sama dengan judi, minal maisir. Maka Imam Syafi'i mengadukan kepada seorang hakim. Dia menyatakan, aku menyatakan qur'ah minas sunnah, akan tetapi Bishr menyatakan minal maisir. Maka hakim ini menyatakan, datangkan satu orang lagi saksi, maka aku akan hukum orang ini. Imam Syafi'i sengaja mengadukan urusannya kepada seorang hakim Qadi Abul Bakhtari, ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukuman bagi orang yang menolak sunnah Rasulullah SAW adalah layak untuk diberi hukuman yang keras. Bukan kali ini saja Imam Syafi'i berdebat dengan Bishr, akan tetapi beberapa kali Imam Syafi'i berdebat dengan Bishr al-Marisi. Dan dia adalah orang yang dipercaya oleh pejabat sehingga banyak merusak agama kaum muslimin. Kemudian kalaulah seandainya agama itu dengan akal, kata Ali ibnu Abi Thalib, lakana asfalu khuf ahakku bil mashi min a'lah. Kalau seandainya agama kita dengan akal seperti Bishr al-Marisi, maka kalau kita mau sholat, yang layak untuk dibersihkan adalah telapak alas kaki daripada atasnya. Karena di zaman sahabat Rasulullah SAW, mereka sholat menggunakan sepatu. Mana yang akan kita bersihkan? Atas sepatu atau bawah sepatu kalau kita hendak sholat? Maka tentu layaknya akal kita akan menyatakan tentu bawah sepatu, karena bawah sepatu yang lebih banyak kotornya. Akan tetapi di dalam wudu, kalau kita ingin mengusap sepatu, ternyata Rasulullah mengusap atas sepatu, bukan bawah sepatu. Akan tetapi begitulah syariat. Dia dibangun di atas hikmah. Akal kita tidak akan pernah menyampai bagaimana akalnya syariat. Akal syariat lebih mengandung banyak hikmah daripada akal manusia semata. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di dalam memahami satu konsep ini, jalan kebenaran hanyalah satu. Jangan ditolak dengan akal kita. Kalau hanya kebenaran itu cuma satu, maka hanya dia yang masuk surga. Banyak orang yang tidak akan masuk surga. Jangan ditolak konsep kebenaran setelah dipaparkan dalil dari Al-Quran, setelah dipaparkan dalil dari sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan jalan kebenaran hanya satu adalah Allah, yang menyatakan jalan kebenaran hanya satu adalah Rasulullah SAW. Maka jangan dibantahkan dengan konsep akal kita bahwasanya kalau sekiranya jalan kebenaran hanya satu, maka akan kosong banyak dari surga Allah Subhanahu wa taala, karena sedikit yang mengikuti kebenaran. Karena cuma satu jalannya, maka kita bisa katakan jalan kebenaran satu, yang mengikutinya banyak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para tabi'in, dan semua orang di zaman ini yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dikatakan kalaulah demikian, maka banyak surga yang kosong.
Maka kita katakan, begitulah Rasulullah SAW menyatakannya. Setiap umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginya tempat di surga dan baginya tempat di neraka. Kata Rasulullah SAW, siapa yang masuk surga tidak masuk neraka, maka tempatnya di neraka kosong. Siapa yang masuk neraka tidak masuk surga, maka tempatnya di surga kosong. Memang seperti itu adanya. Dan ahli surga akan menempati tempat yang kosong itu, dan ahli neraka akan menempati juga tempat yang kosong itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setiap kita memiliki tempat di surga dan tempat di neraka. Kalau kita akan masuk surga, maka tempat di neraka akan kita tinggalkan. Kalau orang yang akan masuk neraka, maka tempatnya di surga akan dia tinggalkan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah dipahami, dan ini adalah keyakinan dan ini adalah akidah ahlu sunnah dari dulu. Jalan kebenaran hanya satu. Yang kedua, jalan kebenaran yang satu itu adalah jalannya Rasulullah SAW. Kalau kita biarkan pemahaman jalan kebenaran itu banyak, setiap orang akan memilih jalannya sendiri menuju Allah Subhanahu wa taala, dan percuma diutus Rasulullah SAW yang mengajarkan, yang membimbing, yang menjadi teladan. Cukup diturunkan Al-Quran. Kalau setiap manusia boleh menafsirkan masing-masing, tak perlu contoh Rasulullah, tak perlu beliau mencontohkan sholat, padahal dosa beliau telah diampuni. Tak perlu beliau tahajud, padahal dosa beliau telah diampuni. Tak perlu beliau saum Ramadan, saum sunnah, padahal dosa beliau telah diampuni. Gunanya untuk memberi contoh kepada kaum muslimin agar bisa dilihat begini contohnya, agar bisa didengar begini sabdanya. Dan kita yang tidak mendengar, tidak melihat beliau, karena Allah tidak mengizinkan seorang nabi hidup sampai akhir kehidupan dunia ini, maka ini jatah iman kita, ini jatah besar pahala kita. Dengan sesuatu yang kita tidak lihat kita beriman, dengan sesuatu yang kita belum dengar kita beriman, maka itulah jatah besarnya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah, jatah mereka adalah dengan berjihad bersama Rasulullah. Dan kita umat akhir zaman, jatah pahala besar kita adalah dengan iman terhadap sesuatu yang belum kita lihat dan belum kita dengar. Semoga mudah dipahami dari konsep akidah yang mulia ini. At-tariqu wahid, jalan kebenaran cuma satu, dan dia adalah jalan Rasulullah SAW. Kewajiban kita adalah mencari tahunya semampu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kita atas apa ketidakmampuan kita setelah kita berupaya mencari tahunya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW terhadap keadilan yang beliau telah upayakan, ya Allah, ini keadilan yang bisa saya perlakukan, maka ampuni atas ketidakadilan yang saya lakukan. Jangan hukum saya atas keadilan yang hanya Engkau yang bisa melakukan keadilan itu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita memohon ampun kepada Allah, ya Allah, ini batas keilmuan kita, ini batas kemampuan kita sebagai manusia, dan batas kejahilan kita, kezaliman kita. Ampunkan kami ya Allah atas ilmu yang tidak kami ketahui, karena ilmu yang luas hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seluas-luas ilmu dan keterbatasan kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah difahami, dan apabila ada pertanyaan atas apa yang kita sampaikan, Baik, jalan kebenaran itu hanya satu. Umumnya mungkin tabiat kita juga akan mengakui itu ya, cuma penerapannya itu juga biasanya kita tidak pas kelihatannya. Kalau saya tidaknya, kita umumnya mengakui jalan satu, tapi jalan satu itu maksud apa yang dia pahami, sehingga pemahaman
sesuai dengan pemahaman dia istilahnya yang dia ikuti atau dia mau bergaul dengan dia. Tetapi ketika pemahamannya beda, bukan jalannya dia, maka dia mungkin mendapat batasannya, itu cenderung tidak mau menerima. Gitu. Nah itu supaya kita tidak terjebak dengan jalan yang satu itu. Sebenarnya kan jalan Rasulullah bukan jalan pemahamannya dirinya sendiri, tapi harus dikembalikan kepada jalan pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu dipahami dengan benar, bukan pemahaman dia sendiri yang benar. Pertanyaan yang maklum ada di kepala setiap orang dan jawaban yang jelimet yang akan mungkin ketika mendengar jawaban setiap pendengar bisa memahami dengan pemahaman yang berbeda. Ada dua sisi di dalam pertanyaan yang barusan kita dengar sama-sama. Kenapa bisa dua sisi? Karena kita hidup di zaman yang akhir. Kalau kita hidup di zaman awal, maka kita hanya bisa melihat satu sisi. Akan tetapi saat ini kita pasti akan melihat dua sisi. Kalau kita memahami dari sisi yang benar, insya Allah kita faham dengan benar. Kalau kita memahami dari sisi yang kurang tepat, mungkin kita belum bisa melihat sisi yang benarnya. Konsepnya, jalan yang benar itu tidak mungkin banyak satu. Itu pasti jalan Rasulullah SAW, jalan para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Hari ini untuk memastikan jalan yang saya ikuti adalah jalan Rasulullah, jalan yang saya ikuti adalah jalan sahabat Rasulullah SAW, saya bisa pastikan, saya pun tidak bisa memastikannya. Apakah saya sudah berjalan seperti itu? Saya tidak bisa pastikan. Akan tetapi yang ingin diajarkan, setiap orang kaum muslimin harus memahami jalan kebenaran hanya satu, dialah jalan Rasulullah SAW. Kewajiban kaum muslimin adalah berupaya agar jalan dirinya seperti jalan Rasulullah SAW, jalan dirinya seperti jalan sahabat Rasulullah SAW. Saya sholat berupaya seperti sholat Rasulullah, tapi saya bisa pastikan sholat saya seperti Rasulullah, saya tidak bisa pastikan. Saya saum seperti saum Rasulullah, saya haji seperti haji Rasulullah, saya berkeluarga seperti Rasulullah, saya bisa pastikan diri saya 100% seperti itu, saya tidak bisa pastikan. Akan tetapi saya merasa nyaman apabila saya tahu hadisnya, saya tahu perintah firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sholat subuh 2 rakaat? Karena hadis Rasulullah seperti itu saya lihat dan saya baca. Kenapa kita sholat zuhur 4 rakaat? Karena kita tahu hadis Rasulullah seperti itu kita baca. Kita ingin setiap gerakan kita seperti itu. Kenapa takbir seperti ini? Kenapa ruku seperti itu? Kenapa sujud seperti ini? Iktidal seperti ini? Kenapa buka puasa seperti ini? Kenapa sahur seperti itu? Kenapa mendidik anak seperti ini dan seperti itu? Karena saya tahu hadisnya, saya baca dan saya dengar. Akan tetapi keseharian kita belum tuntas seperti itu. Belum tuntas pelajaran sholat kita, belum tuntas pelajaran saum kita, belum tuntas pelajaran rumah tangga kita, belum. Dari satu sisi berikutnya, ada kalanya apa yang
kita pahami sah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata hadis itu dhaif. Bukankah banyak yang seperti itu? Pada dahulu ayah dan ibu kita, orang tua, kakek dan nenek kita menganggap ini adalah doa Rasulullah ketika buka puasa. Karena memang seperti itu dapatnya doa itu teksnya dengan keterbatasan ilmu yang ada. Dan mereka berkeyakinan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Barulah kita tahu setelah buku itu ada, hadir ke negeri kita, ke wilayah kita buku Sahih Sunan Tirmidzi. Sebelumnya para orang tua kita tidak tahu ini hadis doa riwayat siapa, nggak tahu. Keterbatasan dari guru hanya mendiktekan ini doa buka puasa. Nah, siapa orangnya yang beramal berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka tenang hatinya, silahkan. Saya telah beramal di atas Al-Quran dan hadis seperti ini, alhamdulillah. Kemudian hari dia ketahui bahwasanya hadisnya dhaif, dia harus segera pindah. Dia harus ganti dengan hadis yang sahih. Tafsirnya dia keliru sebelumnya dan dia ketahui ini tafsir dari sahabat yang sah, dari kitabnya setelah dia punya uang untuk memiliki kitabnya, sebelumnya nggak punya. Maka dia harus pindah menapaki jalan yang benar, yang sebelumnya salah. Ampun kepada Allah, maklum. Begitulah manusia, keterbatasan ilmu. Maka yang seperti ini adalah jalan kebenaran, jalan Rasulullah SAW, karena dia berpatokan dengan Al-Quran dan hadis. Sekiranya kata Imam Syafi'i, in sahhal hadis fahuwa madhabi, kalau tepat hadis itu jalanku. Karena beliau faham akan banyaknya hadis yang belum sampai kepada beliau, banyaknya hadis yang sah yang belum beliau ketahui ini sah atau tidak. Maka beliau kabarkan itu pada muridnya, ya Ahmad, wahai Imam Ahmad, seandainya engkau tahu ini sah, kabarkan kepada aku. Karena keterbatasan keilmuan seseorang berbeda-beda. Ini satu dari konsep bahwasanya kalau ini jalan yang benar, layak bagi saya untuk menyatakan alhamdulillah jalan yang saya tempuh adalah jalan yang benar. Tapi saya tidak bisa memastikan yang lain salah, jalan saya adalah jalan yang benar. Tidak. Pernyataan yang tepat adalah jalan yang benar adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah, Alkitab, As-Sunnah, jalan Al-Quran, jalan hadis. Sekiranya saya berupaya untuk itu, alhamdulillah. Sekiranya Anda berupaya, kamu berupaya, saudara saya berupaya untuk itu, alhamdulillah. Akan tetapi halaman berikutnya kita akan ditemukan berhadapan dengan keluarga, masyarakat. Saya tidak mungkin diam melihat anak saya keliru di dalam sholat, dan saya katakan mungkin dia mengikuti jalan Rasulullah, mungkin saya juga, saya nggak tahu siapa yang benar, biarkan saja. Itu juga tidak mungkin. Saya pasti membenarkan anak saya yang keliru di dalam sholat. Saya akan tanyakan, adakah hadis Rasulullah seperti ini yang mungkin kamu ketahui dan saya tidak ketahui? Yang anak ketahui, bapaknya tidak ketahui, maka meja diskusinya akan menyampaikannya. Kalaulah jelas bagi saya dia mengikuti akalnya, tidak mengikuti hadis, maka saya akan betulkan. Seperti di zaman Nabi, Ibnu Umar marah terhadap anaknya. Abdullah Ibnu Umar marah terhadap anaknya. Beliau menyampaikan, Rasulullah SAW menyatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang hamba perempuan Allah untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi anaknya berpandangan, saya akan larang istri saya, anak perempuan saya untuk datang ke masjid Allah, karena beliau tidak mau fitnah. Dan beliau tahu
perempuan utama sholatnya di rumah, bukan di masjid. Oh, saya akan tetap larang. Maka Abdullah marah kepada anaknya. Saya katakan Rasulullah jangan larang, kamu katakan saya akan larang. Jadi hukum anaknya. Bapak berhak menghukum kekeliruan berpikir anaknya. Walaupun anaknya berpendapat saya larang untuk yang afdol perempuan di rumah, saya akan larang keluarga saya, hak saya. Tapi Ibnu Umar berhak membetulkan kepala anaknya yang menentang hadis Rasulullah. Nah begitu. Pertentangan seperti ini kita gembira dan kita sah. Silahkan adu argumen, silahkan berdebat secara ilmiah, saling membetulkan dan mengkoreksi secara ilmiah. Saya sampaikan hadis Rasulullah, kamu seperti ini pandangannya. Ibnu Mas'ud mengkoreksi Urwah ibnu Zubair, seorang tabi'in, kakaknya sahabat, bapaknya sahabat, anak Abdullah anak Zubair bin Awwam. Urwah bin Zubair, ibunya sahabat, putri Abu Bakar As-Siddiq. Urwah mengkoreksi Abdullah ibnu Mas'ud atas fikihnya. Katanya boleh umroh 10 Dzulhijjah. Saya nggak pernah lihat Abu Bakar dan Umar membolehkan umroh 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Umroh di situ. Boleh. Maka Abdullah menyatakan, aku mendengar Rasulullah seperti itu. Tanyakan pada ibumu. Karena ibunya adalah sahabat, tanyakan pada ibumu kalau Rasulullah tidak membolehkan. Rasulullah membolehkannya. Maka Urwah tidak bisa menerimanya. Maka Abdullah marah. Aku katakan dari Rasulullah, kamu katakan Abu Bakar dan Umar. Pantaskah kamu bantah hadis dengan pendapat Abu Bakar dan Umar? Berdebat seperti itu dipersilahkan. Kita tidak senggol bacok. Kita berargumen ilmiah, mencerdaskan, menghidupkan kecerdasan. Silahkan. Agar masyarakat tahu bagaimana cara kita berbeda pendapat, berargumen dan cerdas, ilmu semakin hidup di tengah keluarga dan masyarakat kita. Ini halaman yang positif. Silahkan berpegang kuat, silahkan berbantah selagi ini ranahnya. Halaman berikutnya. Akan tetapi kalau sudah sampai kebenaran, ditunjukkan hadisnya, ditunjukkan pendapatnya, ditunjukkan bukunya, kita masih bersikeras dengan pendapat hayalan kita. Kita katakan Imam Syafi'i menyatakan seperti ini, ditunjukkan bukunya. Ini buku Imam Syafi'i. Mana? Kita katakan ada pendapatnya di dalam Bulughul Maram. Kita bawakan ini Bulughul Maram. Mana? Lalu kemana kita hendak berlari dengan hayalan? Mungkin kita lupa. Akan tetapi kita ingat seperti itu. Ketika dicek, gak ada. Ini pernyataan Imam Ahmad. Mana? Di Imam Ahmad yang mana? Riwayat yang mana? Iya, Imam Ahmad memiliki banyak riwayat. Paling banyak riwayat fikih, riwayat Imam Ahmad. Di mana? Adakah di Al-Mughni? Karena Ibnu Qudamah mengumpulkan riwayat Imam Ahmad. Adakah di kitab yang lainnya? Yang mana? Setelah dicari belum ketemu, maka jangan tetap berpegang pada pendapat kita. Nah, kalau yang seperti ini merasa diri paling benar dengan pendapatnya, ini merasa diri paling benar dengan pendapatnya yang keliru. Karena tidak ada pendahulu kita. Pendapat kita tidak ada hadisnya. Dicek mana? Pendapat kita tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Setelah dicek mana? Nggak ada. Maka yang berpegang tetap seperti ini, itu yang keliru. Bermusuhan. Lah. Bukankah para ulama berbantah-bantahan dengan pernyataan yang sengit? Akan tetapi tatkala mereka bertemu dengan ukhuwah Islamiyah,
Bukankah para ulama menyatakan berbantah-bantahan, ini adalah pendapat yang keliru, yang sah pendapatnya seperti ini, yang berpendapat seperti itu salah. Sebahagian lagi tidak seperti ini, maka batal salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang salat tapi enggak membaca surat Al-Fatihah. Padahal ada imam yang lain, apabila imam jadi imam, maka yang makmum enggak perlu baca. Sebahagian yang lain menyatakan makmum tetap harus baca. Pendapat yang akan membatalkan satu dengan yang lain, yang menyatakan tidak sah salat fulan karena dia enggak baca Al-Fatihah. Dia akan berpegang pada pendapat, karena saya makmum, saya tidak membaca Al-Fatihah, karena cukup dengan bacaan imam. Tidak akan pernah ketemu yang satu membatalkan sholat yang ini menyatakan sah sholat yang itu. Akan tetapi bukankah mereka bertemu dengan ukhuwah Islamiyah di masjid? Mereka bertemu dengan ukhuwah imaniyah. Mereka bertemu dan saling bersaudara. Berbantah-bantahan di dalam ilmiah, silahkan. Akan tetapi bermusuhan, tidak. Para sahabat Rasulullah tetap tegur sapa, saling salam, akan tetapi tetap berpegang pada pendapatnya masing-masing di dalam menegakkan ilmiah. Nah, bila seperti itu silahkan. Akan tetapi bila berbantah-bantahan, merasa benar tanpa dalil, ngaco, setelah diberitahu tetap tidak mau, ini yang sulit. Ada satu sisi bantahan yang dibolehkan, ada satu sisi bantahan yang tidak dibolehkan. Ada satu sisi berpegang pada dalil yang dibenarkan, ada satu sisi yang tetap berpegang pada pendapatnya tanpa dalil, ini yang disalahkan. Nah, ini maksudnya pernyataan jawaban yang agak berputar-putar, tapi itulah dua sisi yang harus dipaparkan. Ada sisi yang tepat, ada sisi yang keliru, dan semoga kita semua bisa memahaminya dengan sesuai dengan apa yang diinginkan, dengan sisi yang tepatnya. Allahu a'lam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.